Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wiwi. Ya, bagaimana kabarnya? Baik Ibu, baik Ibu. Ya, keluarga sehat? Sehat Ibu. Ini Pak Rizal, katanya kan Pak Rizal ingin diobservasi bagaimana nanti Pak Rizal menjadi coach ya terhadap coach yang akan diamati gitu ya, bagaimana tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Bagian mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Rizal? Ya, gini Bu, saya pengen melakukan sesi coaching kepada seorang guru berkaitan dengan permasalahannya. Yang saya pengen diskusikan dengan Ibu, saya pengen mendapatkan inspirasi itu bagaimana mengembangkan kompetisi saya untuk membuat pertanyaan yang berbobot, terus dari itu seperti memantik dari rekan guru saya sendiri yang keluar jawabannya dengan diajak dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing, dengan teknik yang berkomunikasi yang efektif, tidak membuat pertanyaan yang tertutup. Dari rekan saya sendiri yang bisa muncul jawabannya sendiri, itu yang pengen saya kembangkan itu. Nah, bagaimana nanti yang bagian mananya yang ingin diamati dari Pak Rizal dalam melakukan coaching ini? Pada saat ini Bu, pada saat ketika saya bertanya ke rekan saya, apakah pertanyaan saya itu bersifat tertutup, terbuka, memantik atau tidak, menggali sendiri jawaban dari rekan saya atau tidak, Ibu bisa dari sana yang saya lihat dari sana. Mungkin untuk diobservasinya. Jadi menurut Pak Rizal sendiri penilaiannya itu sudah sampai mana? Antara angka 1 sampai dengan 10 Pak Rizal itu di angka berapa kira-kira? Kalau saya Bu, karena saya keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus pertanyaan keterampilan yang memilih kata-kata untuk memantik pertanyaan itu seperti apa, saya rasa masih kurang. Berarti saya kira-kira menurut saya sendiri itu masih di kisaran 5 Ibu. Jadi perlu peningkatan lebih lanjut. Ya. Jadi butuh peningkatan lebih lanjut ya Pak. Ya. Nah, harapan apa yang ingin kita lakukan bersama-sama ini dalam kegiatan observasi? Mudah-mudahan dengan kegiatan saya di observasi Ibu, di supervisi Ibu, mungkin Ibu juga ada banyak literatur atau keterampilan apa berkaitan dengan kemampuan saya bertanya itu dari sesi supervisi dari Ibu ada sesuatu yang saya dapatkan Ibu. Saya bisa menjadi lebih baik dalam membuat pertanyaan memantik, pertanyaan yang berbobot muncul dari diri saya dengan melakukan kegiatan di supervisi oleh Ibu. Ya, baiklah Pak Rizal ya. Coba kita nanti lihat di observasi. Saya lihat dulu seperti apa proses coaching yang dilakukan oleh Pak Rizal. Ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Febi ya? Iya. Enggak, saya bercanda. Biasanya kelihatan semangat datang ini, kelihatannya agak murung sedikit. Ini ada masalah apa Pak Febi? Banyak masalah mah ya, karena kan kita manusia punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, dan tentunya kan tidak semua sesuai dengan harapan ya, tidak semuanya. Pasti ada saja masalah, kendala. Nah, kita ada kesempatan Pak sekarang berbincang. Nah, mudah-mudahan kita perbincangan itu ada manfaatnya ya. Kira-kira dengan perbincangan ini ada nggak harapan Bapak? Mudah-mudahan dapat apa gitu? Ya, yang lagi sedang saya pikirkan sekarang ini bahwa saya itu ingin ya berharap bahwa murid itu benar tutis, mempunyai kan di sekolah juga punya visi berbudaya literasi ya. Tapi kan yang saya lihat itu bahkan dalam kegiatan literasi saja, misalnya dilihat itu kegiatan literasi sekolah itu murid itu mau buka buku saja berat susah, nggak mau ya. Kemudian apalagi membacanya. Kemudian ketika ingin review buku saja, ingin mencatat atau menulis di dunia itu kesulitan, mereka tuh kayak nggak mau, malas banget. Kemudian ketika ada yang mereview buku itu mereka
mereviewnya bahkan dari bacaan gitu, bukan dari pemahaman. Jadi dia membaca, bahkan ada yang membaca dari belakang buku, bagian belakang begitu. Dan itu bukan dari pemahaman dia. Terus kemudian ada juga ketika dia tanpa membuat teks, tapi dia menghafal, gitu kan juga tidak dipahami oleh audiens seperti itu. Jadi harapannya mah kan membaca dan bacaan dipahami, kemudian di review, dituliskan di jurnal, kemudian bisa mereview dengan baik. Seperti itu harapannya. Ya, mudah-mudahan itu dapat di tujuan kita di berbincang ini ada solusi. Dan kira-kira Bapak Febi berkaitan dengan kemampuan memahami teks ya atau literasi ya, yang pernah Bapak kerjakan di sekolah, programnya seperti apa untuk meningkatkan? Bapak kan sudah tahu masalahnya kayak gitu. Iya. Kalau yang sudah saya lakukan kan berarti, ini bukan program pribadi saya, ini program sekolah. Jadi tentu kolaborasi ya dengan guru yang lain, terutama guru bahasa Indonesia yang memang sudah ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menangani kegiatan tersebut. Dan kemudian saya juga memotivasi ke murid-murid agar memiliki budaya disiplin positif ya. Jadi tanpa perlu disuruh membawa buku dengan penuh kesadaran dan meningkatkan kesadaran dirinya ya, kesadaran diri. Dan kemudian ketika tampil ya mereview buku, mereka terus memiliki kesadaran sosial. Jadi usahakan tampil semaksimal mungkin, karena kan mereka akan memberikan pemahaman ke yang lain. Bagaimana mungkin mereka memberikan pemahaman sementara dianya sendiri tidak paham. Dan bagaimana mungkin diperhatikan oleh orang lain kalau dianya sendiri misalnya sambil membaca, kan itu kan egois ya. Berarti pantas saja misalnya murid-murid tidak memperhatikan dia, karena dianya juga seperti itu. Paling baru sebatas itu yang sudah dilakukan. Batas pengarahan seperti itu atau iya, pengarahan. Dan itu pun ya pernah juga memberikan contoh. Saya pernah baca ini dengan metode AIK ya, apa alasan memilih buku, isinya apa, kemudian hikmah di balik buku itu apa. Pernah memberikan contoh seperti itu. Guru yang lain juga pernah memberikan contoh. Tapi sejauh ini mungkin karena kemampuan literasinya masih rendah, jadi masih berat. Berarti hasilnya tidak ada solutif ya, belum ke pelaksanaan program itu tidak menghasilkan tujuan tercapai. Iya. Bapak punya tim yang lain Pak, misalkan siapa gitu selain Bapak dari program literasi tadi? Iya. Ada sesungguhnya makan kalau untuk ini mah harus kerja kolosal ya. Jadi harusnya mah lebih banyak guru yang terlibat ya. Kemudian terutama yang guru-guru penggerak kan udah paham ya kalau untuk budaya disiplin itu harusnya lebih masuk, lebih terlibat seperti itu. Kemudian BK juga dilibatkan, misalnya kan BK psikologi atau BK kan diantaranya bimbingan pribadi dan bimbingan sosial, nah itu juga harus dilibatkan seperti itu. Paling yang sudah baru terpikir yang itu. Itu berarti baru rencana ya Pak? Baru rencana ya. Mudah-mudahan rencananya itu dapat direalisasi. Dan kita berharap, apalagi tadi Bapak bilang kita ada tim TGP, ada tim PGP yang sudah guru penggerak, itu menjadi solusi dari permasalahan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, kira-kira untuk kan misalkan perencanaan sudah ada Pak. Bagaimana agar komitmen, misalkan timnya sudah ada Pak. Komitmennya itu apa biar ada tim, mereka bertanggung jawab dengan kegiatannya, seperti apa ya? Yang pasti saya akan bekerja saya kan sebagai wakil kurikulum ya, bidang kurikulum akan koordinasi dengan kepala sekolah, mengkomunikasikan ini pada kepala sekolah. Ibu ini harus begini. Sekarang kan sudah selesai ya semester ini, berarti semester depan harus ada gerakan baru yang lebih kolosal, yang lebih memungkinkan itu terjadi. Jadi paling tidak sebelum semester ini dimulai kita sudah kumpul, kemudian memusyawarahkan berbagai tugas yang jelas dan sebagainya, peran-perannya yang jelas, sehingga nanti terlaksana. Jadi saya akan memastikan itu. Mudah-mudahan Pak terlaksana dengan baik, dan saya percaya dengan adanya komitmen, adanya perencanaan, terus komitmen itu insya Allah mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan berkaitan dengan meningkatkan literasi siswa. Dan dari perbincangan ini apa yang Bapak dapatkan Pak dari saya mendapatkan terpancing untuk menemukan solusi yang lebih baik. Meskipun saya sudah punya solusi, tapi kan
solusi itu ternyata belum maksimal ya. Ternyata tadi kerjasamanya harus diperluas lagi. Kemudian ada komitmen yang lebih saya harus pegang gitu. Kadang kalau cuma hanya di pikiran saja tanpa komitmen mah kadang lupa, kadang tidak terlaksana. Mudah-mudahan kalau ini komitmen terus dijaga, ada perbaikan yang lebih baik ke depannya. Ya luar biasa Bapak, saya juga merasa termotivasi, saya juga merasa senang bisa berbagi dengan Bapak, saya mendapat beberapa informasi dari Bapak. Mudah-mudahan saya kita berharap permasalahan Bapak segera terselesaikan dan siswa Bapak menjadi yang unggul seperti visi-visi guru kita sebagai guru ya Pak. Terima kasih atas perbincangan ini Pak, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Ibu. Ya, tadi saya sudah mengamati bagaimana Pak Rizal sebagai coach ya. Dan saya punya catatan sapaan itu sudah berjalan dengan lancar ya, jadi tidak ada sekat antara coach dengan coach. Alhamdulillah Ibu. Ya, menurut Pak Rizal tadi dari kegiatan tadi, bagaimana Pak Rizal menilai diri sendiri tentang performa yang sudah tadi dilakukan mengenai kompetensi Pak Rizal sudah meningkat atau belum? Saya tadi berusaha untuk mencari-cari walaupun dengan waktu yang singkat itu berusaha mencari bagaimana menyusun kata-kata untuk memancing coach saya agar tidak bertanya ke tertutup tapi menggali dari dia sendiri. Ternyata alhamdulillah mungkin ada hidayah gitu. Mengalir begitu aja dan saya rasakan itu saya sudah berusaha untuk membuat pertanyaan terbuka dan bobot. Itu terindikasi dari coach saya yang secara lugas terbuka dari dirinya sendiri, ada permasalahan dan rancangan solusinya juga muncul dari beliaunya sendiri. Itu yang saya rasakan. Jadi mudah-mudahan ada perkembangan dari mana Pak Rizal itu menilai demikian? Dari jawabannya coach itu yang membuat Pak Rizal itu merasa sudah berusaha maksimal dan coach menyampaikan solusi-solusi. Dari yang saya tangkap tuh coach sudah berusaha mengajukan permasalahan, terus ketika saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya coba sekemampu saya, ternyata muncul sendiri dari beliaunya, muncul sendiri indikator bahwa dia jawaban kemungkinan ini Pak, rencananya ini. Dari beliau sendiri ada muncul rencana-rencana seperti itu. Iya. Nah, sepanjang pengamatan saya tadi ya, boleh ya saya menyampaikan pengamatan saya. Menurut catatan yang saya buat, Pak Rizal itu sudah menjadi coach yang baik. Alhamdulillah. Sapaan berjalan dengan lancar ya, kemudian dari coach juga mengeluarkan unek-uneknya gitu ya, apa yang sedang menjadi permasalahan dengan mengalir lancar, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Pak Rizal juga sudah mendalam ya, sehingga coach atau Pak Febi itu dapat menyampaikan pendapatnya untuk mengarah kepada solusi-solusi yang berasal dari dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Rizal juga memberikan respon yang baik ya, ketika Pak Febi menyampaikan pendapatnya, Pak Rizal itu menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian juga memberikan respon bahwa Pak Rizal itu menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh coach. Itu juga sebuah kompetensi yang baik ya, ketika menjadi coach. Nah, saya mengamati tadi itu ada sedikit saja yang kurang ya, tapi ini sedikit aja ya Pak, yaitu kurang adanya kontak mata antara coach dengan coach gitu ya. Mungkin ini yang perlu ditingkatkan sehingga menunjukkan bahwa antara coach itu dengan coach itu ada perhatian gitu ya. Itu saja sih. Jadi menurut saya
Pak Rizal itu sudah menjadi coach yang baik ya, dan semoga bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan Ibu. Terima kasih atas segala sarannya dan mudah-mudahan itu saya bisa menatap terus. Coach Ya. saya ya, terima kasih Ibu atas sarannya dan saya belajar dari Ibu banyak hal. Mudah-mudahan saya menjadi coaching yang baik, dapat menyelesaikan permasalahan dari coach saya. Terima kasih Ibu. Nah, bagaimana pendapat Pak Rizal mendengar pendapat saya? Ibu luar biasa, Ibu memberikan saya pengarahan, Ibu mengapresiasi sekecil apapun yang pernah saya mengapresiasi apa yang pernah saya buat, saya lakukan, yang saya utarakan, dan yang terakhir Ibu juga memberi saran. Sarannya tidak saya merasa dipojokkan, tapi dengan kalimat-kalimat yang bagus. Jadi saya malah menjadi dengan adanya saran itu malah termotivasi untuk menjadi lebih baik Ibu. Baik ya Pak Rizal, semoga nanti kita bisa membicarakan tindak lanjutnya sehingga kita semua ya di lingkungan pendidikan ini bisa mendapatkan pembelajaran dari kegiatan coaching ya. Amin. Amin.